balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini most requested video, aku akan ngasih tahu ke kalian gimana ujian mandiri UIN Jakarta nanti dan juga aplikasinya. So sebelum mulai ke videonya, jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya supaya ada notifikasi kalau aku upload video baru dan supaya aku makin semangat untuk bikin konten-konten lainnya. So langsung aja sekarang kita mulai ke videonya. Oke, yang pertama ini banyak banget ditanyain bagaimana sistem penilaian di ujian mandiri nanti. Nah, sebetulnya aku belum tahu info ini, penilaiannya itu bagaimana, apakah menggunakan sistem plus minus atau enggak. Tapi karena SBMPTN tahun ini itu nggak menggunakan sistem plus minus lagi, kemungkinan ujian mandiri UIN Jakarta ini kemungkinan besar juga nggak pakai sistem plus minus, jadi pakai sistem biasa aja. Jadi kalau jawabannya yang betul 1 itu ya betulnya 1 gitu, jadi nggak pakai sistem plus minus. Itu yang aku tahu sejauh ini. Selanjutnya, berapa nilai yang harus dicapai di ujian mandiri UIN Jakarta supaya lolos gitu. Nah, sebetulnya ini aku dapat dari salah satu followers dan subscriber aku yang kemarin dia tuh ikut tryout gitu di salah satu BIMTES. Nah, jadi aku bisa simpulin kalau nilai yang harus dicapai itu semakin besar, maka semakin besar juga semakin besar nilainya, maka semakin besar juga peluang untuk kalian lolosnya. Untuk nilainya berapa aja ini akan aku tampilin. Nah, untuk presentasi nilainya itu nilai 0 sampai 50 itu buruk, it mean harus belajar lagi. Terus ada nilai 51 sampai dengan nilai 60 itu kurang baik dan harus belajar lebih giat lagi. Lalu nilai 61 sampai 75 itu cukup tapi harus lebih usaha lagi. Lalu nilai 76 sampai 80 itu baik. It mean nilai ini tuh bagus, yang insya Allah kalian itu bakal lolos gitu di jalur mandiri. Terus yang terakhir nilai 81 sampai 100 itu sangat baik dan ini peluang kalian lolos itu besar banget kalau nilai kalian itu sampai 81 atau 100 kayak gitu. Jadi semakin besar kalian dapat nilainya, kalian usahanya semakin maksimal untuk menjawab soal dengan benar gitu, maka semakin besar juga peluang kalian untuk lolos. Nah, tapi banyak juga nih yang ditanyain, gimana kalau kalian kurang menguasai salah satu materi, misalnya kalian kurang menguasai di materi bahasa Arab atau di matematika. Nah, itu tips cara ngakalinnya gimana? Jadi gini, kalian itu sangat menguasai materi apa? Contohnya, aku sangat menguasai materi PAI dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di PAI dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini aku usahain saat menjawab soal pas ujian nanti itu benar-benar semaksimal mungkin aku yakin untuk menjawab soalnya itu 90% benar gitu ya. Sehingga materi yang kurang aku kuasai yaitu matematika itu bisa ketutupi nilainya oleh nilai yang aku kuasai itu. Jadi nggak apa-apa walaupun kalian kurang menguasai bahasa Arab ataupun matematika, tapi kalian harus benar-benar jawab maksimal di materi yang kalian kuasai ini supaya peluang lolosnya itu besar. Tapi balik lagi, semua ada nilai keberuntungan dan rezeki juga ya. Jadi walaupun nanti kalian udah semaksimal mungkin berusaha menjawab soalnya, kalian udah persiapan nih sebelum ujian mandiri gitu, udah ikut tryout, udah ikut BIMTES, udah beli bukunya juga, tapi kenapa kok nggak lolos gitu di jalur mandiri ini? Itu kalian jangan sedih, jangan khawatir, mungkin itu ada di faktor keberuntungan dan rezeki. Mungkin itu belum rezeki kalian dan belum keberuntungan kalian di jalur mandiri ini. Yang terakhir mungkin kalian diharuskan untuk gap year dulu untuk belajar lagi selama setahun gitu, untuk mempersiapkan dengan matang gitu.
Jadi intinya selain kalian berusaha nih untuk ujian ya, kalian ikhtiar, kalian belajar, kalian ikut BIMTES, tryout, beli bukunya juga, belajar di buku gitu ya. Kalian juga harus maksimalin dengan jalur langit supaya peluang lolosnya itu makin besar. Dengan kalian itu sering berdoa juga gitu. Selanjutnya ada berapa sesi di ujian mandiri nanti. Nah, kalian bisa lihat sesi ini di kartu ujian yang udah kalian punya, yang udah kalian cetak. Nah, kalau kita lihat dari kartu ujian itu, di situ ada 3 sesi ya. Untuk satu harinya, sesi 1, 2, dan 3. Untuk sesi satunya itu dari jam 7.30 sampai jam 9 ujiannya. Kalau sesi 2 dari jam 10.30 sampai jam 12, dan sesi 3 dari jam 13.30 sampai jam 15. Itu selama 1 hari aja. Jadi kan misalnya di sesi 1 di ruang 15 ya, kalian bisa cek di kartu ujian kalian tuh SSE berapa, 15 atau 10 atau 20 gitu ya. Di situ ada beberapa orang yang masuk di sesi 1 SSE 15 gitu ya. Jadi yang membedakan itu ruangannya, yang ruangannya itu banyak. Dan kalau kalian di sesi 1, maka kalian ikutnya di jam 7.30 sampai jam 9 gitu. Tapi masuknya dari jam 7 untuk dicek validasi kartu ujiannya oleh panitia gitu. Jadi untuk sesinya ada 3 sesi. Misalnya sesi 1 itu tes kemampuan dasar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan TPA. Sesi 2 itu tes keislaman. Terus sesi yang terakhir tes kemampuan IPA atau IPS gitu. Itu yang sepengetahuan aku kayak gitu untuk sesinya. Nah, untuk yang terakhir gimana cara download aplikasinya ya, banyak banget ditanyain. Jadi kemarin aku udah ngomong ya, udah diskusi juga sama teman-teman yang ada di grup WhatsApp aku yang udah aku bikin ya. Kalau kalian mau masuk grupnya, kalian bisa cek link di description box video ini, karena disitu kita sering adain diskusi gitu. Dan disitu juga di grup itu udah ada kayak mahasiswa yang akan mengikuti ujiannya gitu, ada grup khususnya langsung tuh. Jadi kalian bisa tanya-tanya di situ sama teman-teman kalian yang lain pejuang SPMB Mandiri. Nah, untuk aplikasi SSE-nya itu baru bisa di-download di websitenya Admisi UIN Jakarta, yaitu nanti tanggal 19 atau 3 hari sebelum simulasi ujian mandiri. Jadi kalau kalian mau download di Admisi UIN Jakarta websitenya di sini, dan ada di description box websitenya, itu tanggal 19 baru bisa. Tapi kalau kalian mau download dari sekarang itu udah bisa sebenarnya, karena untuk tahun ini insya Allah 99% aku yakin aplikasi yang dipakai untuk ujian mandiri UIN Jakarta itu aplikasi SSE UMPTKIN ya. Jadi buat kalian yang tahu nih udah pernah ikut ujian UMPTKIN, kalian pasti udah tahu aplikasinya kayak gimana ya. Tapi kalau buat kalian yang belum tahu, itu kalian bisa cek di websitenya UMPTKIN. Di situ ada ya, kalau kalian mau download aplikasinya di situ ada. Ada ketentuannya juga, bisa di laptop atau di HP. Terus untuk aplikasi itu untuk kalian pengguna Android itu udah bisa di-download, ada di Play Store. Kalian cari aja SSE UMPTKIN. Tapi untuk yang pakai iPhone atau di iOS itu aku belum tahu ya, karena di websitenya pun nggak ada gitu untuk iOS. Jadi lebih baik pakai laptop atau di HP ya untuk ujiannya nanti. Ini juga banyak ditanyain. Jadi kalau kalian emang punya laptop, sebaiknya emang kalian menggunakan laptop untuk ujiannya nanti gitu, karena lebih besar kan layarnya. Jadi kalian bisa lihat soalnya itu pas ngerjain lebih maksimal gitu ya, lebih besar kelihatannya. Tapi kalau kalian nggak punya laptop itu juga nggak apa-apa, kalian bisa di HP aja downloadnya dan ikut ujiannya di HP gitu. Jadi nggak usah khawatir, pakai laptop atau HP dua-duanya pun sama, menurut aku sama-sama baiknya. Kalian bisa pakai yang mana aja. Nah, ini akan aku contohin cara downloadnya. Kalian buka websitenya umptkin.ac.id.
Nah, terus kalian klik yang ada tulisan download aplikasi di situ. Nah, di sini ada untuk Windows, laptop atau PC atau netbook, dan untuk Android juga. Kalian bisa klik di situ. Atau kalian yang Android bisa langsung aja ke Play Store. Terus kalian klik cari SSE UMPTKIN. Ketik aja SSE UMPTKIN. Nah, ada ya. Yang kedua ini aplikasinya, kalian klik aja terus kalian install deh kayak gitu. Gampang banget sih ini kalau yang Android. Ini aku udah download ya, aku contohin record dari HP lain karena aplikasi ini tuh emang ketat, nggak bisa screenshot atau record video. Nah, setelah itu di sini tampilannya ada 5 UIN ya. Kalian pilih ujiannya di UIN mana. Contohnya di UIN Jakarta. Terus kalian klik aja, terus nanti masukin nomor ujian dan tanggal lahir kalian. Tapi untuk saat ini memang belum bisa diakses ya. Tapi kalau mau download udah bisa gitu. Oke, jadi segitu aja video pembahasan ujian mandiri kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari yang udah aku omongin tadi, yang udah aku sebutin tadi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Thank you for watching and see you on next my video.